Halo, shalom everyone. Oke, semua sisters pada malam ini ya sangat gembira ya melihat wajah-wajah Anda di hadapan saya secara maya. Oke, pada malam ini saya mengalu-alukan semua ya sisters yang ada dalam ini ataupun para pendengar kita yang mengikuti program live chat kita pada malam ini. Okay, boleh juga ditonton ya melalui saluran YouTube ya. Dan pada malam ini kita mengalu-alukan kehadiran sisters yang dari Semenanjung juga ya beserta dengan kita. Bukan kita saja dari Kuching, tapi kita ada sisters dari Bukit Jalil, dari mana lagi? Dari Singapura, Sister Grace. Thank you semua kerana menyertai kami pada malam ini. We welcome you all untuk sama-sama kita diberkati. Christmas is just around the corner, ya. Tidak lama lagi. So kita akan merayakan Christmas. Jadi kita ingin pada malam ini ingin berkongsi kesaksian dari seorang sisters ya, make sure kita jangan miss ya atau berkat-berkat ini, kerana kesaksian ini akan mendorong kita ya untuk kita menghabiskan ya tahun 2021 ya, tidak lama lagi Christmas juga. Jadi kita ingin melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita ya, especially during this pandemic ya, tahun-tahun yang sangat mencabar, tetapi kita percaya bahawa kita tetap kuat ya dalam tempoh ini. Puji Tuhan, kita semua dapat bersama dan saya percaya ramai lagi yang akan mengikuti kita dan diberkati melalui saluran YouTube kita ya. Dan pada malam ini saya mohon juga supaya kita akan lebih santai lah ya, kita lebih santai dalam aktiviti ini kerana kita mau berkongsi akan kebaikan Tuhan. Jadi santai ya, kerana COVID kita berjumpa secara maya. Kalau tidak COVID memang kita sudah berada di kedai kopi, minum kopi bersama-sama kan, betul kan? Itulah kesukaan kita semua. Kita minum kopi sambil kita bercerita, but no gossip ya. Di dalam Aglo kita tidak ada gosip, kita berkongsi ya. Jadi berkongsi akan kebaikan Tuhan dan saling mendorong atas satu sama lain. Okay, jadi kita galakkan supaya Anda terus berkongsi akan link kita pada malam ini supaya ada rakan-rakan kita yang ataupun saudara mara kita yang akan dapat mengikuti live chat kita, aktiviti santai kita pada malam ini. Jangan biarkan mereka miss the blessing. Jangan biarkan mereka miss the blessing pada malam ini. Amin. Amin sisters. Kita mengundang hadirat Tuhan. Kita persilakan Sister Emilia untuk membuka kita di dalam doa. Okay, Sister Emilia, where are you? Hai, selamat petang semua. Terima kasih kerana ada bersama dengan kami semua di sini. Sangat gembira ya kerana boleh bersua dan berjumpa. Walaupun kita berjumpa hanya di alam maya, tetapi Tuhan Yesus itu tetap Tuhan yang Maha mengasihi dan Maha mengampuni setiap daripada kita. Baiklah, sekarang saya ingin membawa kita dalam doa pembukaan, tetapi sebelum itu saya ingin berkongsi satu firman Tuhan di dalam Yesaya 9 ayat 6 yang berbunyi begini dalam bahasa Inggris, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Jadi bagi mereka yang percaya kepada Tuhan, inilah sebab, this is the reason why we celebrate Christmas, kerana kita menyambut kelahiran seorang Raja Damai, penasihat yang ajaib, Bapa yang kekal. Dan pada malam hari ini kita akan mendengar kesaksian salah seorang daripada Sisters Aglo di sini yang akan berkongsi tentang bagaimana dia dapat merasakan kedamaian daripada Raja Damai ketika dia disahkan positif COVID. So kepada mereka yang belum mengenal siapakah Tuhan Yesus, malam ini kita akan bersama-sama mendengar kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saudari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus, Tuhan yang kami panggil sebagai Raja Damai, pemerintah yang agung dan Raja yang sangat mengasihi kami. Tuhan, pada malam hari ini ya Bapa, kami berdoa supaya Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami ya Tuhan. Ketika kami mendengar
perkongsian daripada Sister Dolly pada malam hari ini. Tuhan, saya berdoa supaya Engkau memberikan dia kekuatan daripada surga dan Tuhan memberikan dia kebijaksanaan. Pakailah dia Tuhan supaya kemuliaan-Mu terpancar dan menyentuh hati-hati yang hadir pada malam hari ini, Tuhan. Tuhan, saya berdoa supaya setiap daripada kami yang ada di sini, Tuhan, akan tetap bertuju dan fokus kepada Engkau, supaya nama Engkau tetap ditinggikan dan dimuliakan sepanjang ibadah kami pada malam hari ini. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan masa, waktu dan ketika ini ke dalam tangan Engkau. Dimuliakanlah nama-Mu Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Raja Damai, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Sis Amy. Ya, begitu luar biasa ya firman Tuhan yang dikongsikan. Ya, Prince of Peace, ya Raja Damai. Itulah yang akan kita jemput. Kita sudah mengundang. Do you believe? Anda percaya bahwa dia ada bersama kita pada malam ini? Ya, dia ada bersama dengan kita. Walaupun kita di bilik masing-masing, he is there. Dengan saya di sini, dengan Anda di sana. Oke, Raja Damai, dan mari kita pada malam ini kita akan bukan saja akan mendapat berkat, tetapi kita juga akan memberkati, because we know in God that we are blessed, ya, oleh Raja Damai itu, Prince of Peace. So now let hidup kita ini kita juga memberi blessings itu kepada orang lain. Dan malam ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan, we worship God melalui lagu The Blessing, ya, yang versi Aglo Sisters, ya. Oke, kita bagi tepukan pada diri kita sendiri, ya, seramai lebih kurang 34 orang, ya, sis ahli Aglo yang sudah menyanyikan lagu The Blessing untuk memberkati kita semua. Mari kita sama-sama di dalam tempat masing-masing we pray, ya, kita berdoa dan memuji Tuhan pada waktu ini. Mari kita nyanyi bersama-sama. Haleluya. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Sự tê nhân này như bóng sâu,他眼光经历心事，是赋予你愿主降临，转向你，赐你平安。
keluarga, anak kamu, cucu cicit, anak mereka 交换在你身上，直到千代，直到万代，你的家庭，你的孩子和你孩子们的孩子，恩典加。 Favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. Puji Tuhan ya, lagu ini sangat memberkati ya. Lagu ini memberi makna yang begitu besar ya kepada semua yang telah menyertai menyanyi untuk menghasilkan video ini, yang bukan saja melibatkan kami sendiri tetapi juga melibatkan anak-anak dan saudara-saudara kami juga ya. Kita hidup dalam kesatuan dan saling memberkati antara satu sama lain. Pada malam ini saya percaya ada di antara kita, para pendengar yang bersama dengan kita, yang ingin tahu apa yang dimaksudkan dengan aglo. Apa itu aglo? Ya, malah saya sendiri mula-mula dahulu saya tidak tahu apa itu aglo, sehingga saya menyertainya pada satu ketika ya, menyertai persekutuan aglo. Jadi secara ringkasnya aglo itu ialah persekutuan pelayanan wanita antara bangsa. Ya, kita mempersilakan untuk kita semua untuk menonton video ringkas untuk mengetahui lebih lanjut tentang aglo. Oke, kita persilakan. Mari kita sama-sama menonton video ini ya. He said, I've been where you've been before, down every hallway's a slamming door. No way out, no one to come and save me, wasting a life that the good Lord gave me. Then somebody said what I'm saying to you, opened my eyes and told me the truth. They said just a little faith, it'll all get better. So I followed that preacher man down to the river, and now I'm changed, and now I'm stronger. And there must have been something in the water
think about it for a couple of days. Then it hit me like lightning late one night. I was all out of hope and all out of fight. Couldn't fight back the tears, so I fell on my knees, saying, God, if you're there, come and rescue me. Felt love pouring down from above. Got washed in the water, washed in the flood, and now I'm changed. And now I'm stronger. And there must be something in the water. Oh, there must be something in the water. Well, now I'm singing along to Amazing Grace. Can't nobody wipe this smile off my face. Got joy in my heart, angels on my side. Thank God Almighty, I saw the light. Gonna look ahead, no turning back. Live every day, give it all that I have. Trust in someone bigger than me. Ever since the day that I believed I am changed. And now I'm stronger. And there must be something in the water. Oh, there must be something in the water. There must be something in the water. Oh, there must be something in the water. I was lost, but now I'm found. Was blind, but Itulah Aglo Malaysia. Dan pada malam ini kami Aglo Kuching ya akan mengadakan live chat. Saya sekali lagi ya ingin mengalu-alukan, I welcome ya semua yang mengikuti kita pada malam ini. Bagi mungkin yang pertama kali bersama dengan kita, terima kasih. Okay, saya harap pada malam ini kita sama-sama saling memberkati. Ya, like what Sister Grace kata, setiap kali melihat video itu memang membuat dia rasa sentiasa tersenyum. Saya lihat tadi ya memang penuh dengan sukacita, penuh dengan aktiviti yang menarik ya, dan ia sebenarnya lebih kepada persekutuan ya, perkongsian di mana kita saling mengangkat iman satu sama lain melalui perkongsian. Dan sebenarnya Aglo Sisters ini terdiri daripada pelbagai latar belakang ya. Kita tidak saling mengenali. Malah saya sendiri, banyak yang belum saya jumpa secara pribadi. Okay, tapi saya mengenali anda secara melalui pertemuan secara maya pada malam ini. Okey sisters, pada malam ini kita teruskan ya, dan silakan seorang sister Aglo yang begitu anggun, sangat bersemangat ya, dan bagi saya seorang sister ini memang saya kenal lama ya, dan walaupun saya kenal lama, tapi apabila join Aglo, bila kami selalu bersekutu, saya lihat di dalam diri dia mempunyai satu sikap hati ya, sikap hati seorang anak, a child's heart ya. Nak tahu kenapa sertai kami di Aglo. Dan tapi malam ini saya mau minta Sister Sarah untuk berkongsi apa itu Aglo bagi dia secara pribadi. Okey, come Sister Sarah, kongsikan pengalaman anda. Shalom, shalom sisters. Terima kasih ya kerana menyertai kita ya acara daripada Aglo Kuching pada malam ini. Saya amat berbesar hati kerana sisters-sisters Aglo yang lain juga turut berserta dengan kami pada malam ini. Terima kasih ya. Thank you so much for joining us tonight. We are so happy to see that you are able to be with us tonight, right?
Okay, terima kasih MC kita yang cantik, our beautiful MC, Sister Tracy. She was my housemate, yeah, when we were studying together, yeah, in UM last time, yeah. So she is my soul sister. That's how we call each other. We are soul sisters, yeah. I think we in Aglo are also soul sisters. Okay, so tonight, untuk pengetahuan semua, saya mula menyertai Aglo pada tahun 2020. Sebelum menyertai Aglo, saya belum pernah lagi ya berjumpa dengan sister Aglo yang lain seperti Sharon, Hannah, ya, Ruth dan Aileen, ya. Pada perjumpaan Aglo yang pertama di Kuching pada 17 dan 18 Januari 2020, itulah kali pertamanya saya bertemu ya, berjumpa dengan Sharon, Aileen dan sisters Aglo yang lain ya dari KL. So pada waktu itu first impression saya adalah why are they so, they are very friendly ya, they are very friendly, they are very cheerful, sangat friendly dan sangat peramah ya, and dia orang sentiasa gembira, sentiasa happy ya. So that positive vibe amat menarik saya ya. Positive vibe itu seperti magnet ya. So apabila kita berada dengan orang yang mempunyai vibe yang positif, kita pun rasa positif ya, kita pun rasa gembira dan penuh sukacita ya. So itu yang my first impression ya about my Aglo sisters pada masa itu. And selain daripada itu, mereka juga sangat prihatin ya. Saya walaupun saya cuma join ya, pada masa itu saya join perjumpaan dan saya bertemu mereka buat pertama kalinya, tapi mereka sangat pengarah, peramah dan sangat prihatin. Saya masih ingat pada waktu itu saya dengan senangnya share ya dengan Sister Aileen ya tentang masalah saya. Selepas itu saya pun dengan senangnya mengalirkan air mata ya pada apabila saya share ya. That's how open they are, how approachable they are ya, that I can easily share and even cry ya at that time ya when I share. So blessed at that time. Sister Aileen telah memberi saya kata-kata dorongan dan dia juga telah berdoa ya untuk saya. So semenjak dari itu saya pun join Aglo ya. Dan semenjak dari itu juga saya juga turut mengikuti meeting-meeting Aglo yang ada di atas talian ya. Saya juga turut mengikuti kelas-kelas seperti Game Changer, seminar, workshop ya yang dianjurkan oleh Aglo. So dipendekkan cerita, saya amat diberkati dengan menyertai Aglo. Dengan Aglo, especially masa pandemik ini ya, saya merasakan Aglo telah meneguhkan iman saya dan saya banyak belajar ya tentang firman Tuhan ya melalui platform Aglo. Saya juga turut belajar yang walaupun apapun keadaan kita ya dalam hidup kita, di masa kita senang dan susah, kita hanya perlu berpandang or fokus on Jesus ya, just pandang kepada Yesus ya dalam setiap keadaan dan kita akan berjumpa damai sejahtera dan sukacita ya dalam hidup ini. Itulah kuncinya ya bagi saya ya. Itulah blessing yang saya dapat apabila menyertai Aglo. Ya, so sisters di sana, jika anda berminat untuk menyertai Aglo, sila hubungi kami ya untuk supaya kami akan mengetahui lebih lanjut tentang diri anda dan kami akan berkongsi ya macam mana caranya untuk menyertai persekutuan Aglo kami di Kuching. Okay, terima kasih. Back to you, Sister Tracy. Oke, terima kasih Sister Sarah. Ya, itulah sebabnya saya mengatakan dia mempunyai hati seorang anak, ya, a child's heart. Sebab dia sangat tulus, dia very open, ya. Kami selalu secara bersekutu every Saturday, ya. Kami sentiasa bersekutu. Tidak sah kalau dia tidak menangis saat sharing. Sampai saya terpaksa tutup video juga. Saya malu-malu, saya menangis. Tapi sekarang ni saya sangat terbuka. Apabila saya dah 2-3 kali mengikuti Aglo, saya lihat mereka terbuka. Saya very open to each other. And kami belajar banyak sehingga saya pun semakin terbuka dengan mereka ya, menjadi diri kita yang sebenarnya. Tidak macam reserve, kita sangat open dan sangat diberkati. Okay, thank you Sister Sarah untuk perkongsian tadi. Jadi saya harap anda first time menyertai kami pada malam ini,
dan ingin mengetahui Aglo, Sister Aglo akan berkongsi Google Form. So jangan lupa ya dalam isi Google Form yang akan disediakan nanti jika Anda first time ya, dan Anda boleh menghubungi mana-mana ahli Aglo yang Anda kenal. Maybe you want to know more, just approach them. Yeah, just approach them and get to know each other. Okay, I'm sure you will be blessed. Ya, saya sangat diberkati apabila melihat Sister Sharon sentiasa energetik ya. Yang lepas wow, senyumannya itu sudah, dia belum berkata, tengok senyum dia saja saya sudah teruja. I'm so happy ya. Okey, pada malam ini kita pergi kepada acara utama kita ya. Kita akan mendengar satu kesaksian daripada seorang Sister Aglo dari Kuching. Jadi saya ingin memperkenalkan tentang dia. Dia seorang sister yang berkarya, seorang ibu, dan dia juga seorang kakak. Dia seorang yang tough lah. Bagi saya dia seorang tough. Frankly speaking, walaupun kami sentiasa berjumpa secara maya, secara virtual, tapi saya merasakan semua sister saya di Kuching ini, saya macam sudah begitu dekat dengan mereka. Seolah-olah saya tak pernah jumpa, rasa macam sudah jumpa. So itulah dia Sister Dolly. Come, let us say hi to Dolly. Okay, hi to Dolly. Mari kita semua ucapkan. Di mana ada sekarang? Okay, mari kita kata hi kepada Sister Dolly. Thank you, Sister. Hi, Sister. Kerana Sister sudi menjadi tetamu kita untuk menjadi diberi peluang untuk berkongsi tentang kesaksian ataupun peluang untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup sis. Ya. Sister ini walaupun nampak diam, tapi dia tidak kedekut ya, tidak kedekut dengan senyuman. Dia sentiasa senyum ya. Itulah yang kita nak tahu pada malam ini, apa rahsianya. Okay, kita tahu bahwa topik kita pada malam itu ketahui rahsia kekal tenang. How to stay calm at this time. Even though the world says how to stay beautiful and younger. Siapa yang tak mau cantik di sini? Look beautiful, right? Of course. Of course. Yeah. Tonight, selain kita mengejar kecantikan di luar, but what really matters to God is heart. Our heart really matters to God. So now, Sister Dolly, macam mana rasanya apabila kami approach Sister untuk memberi kesaksian pada malam ini? How do you feel? Apa perasaan, sis? Okay, silakan share with us. Okay. Thank you, Sister Tracy. First of all, thank you semua yang datang pada malam ini. Okay, semoga kita sama-sama mendapat berkat pada malam ini ya. Menjawab persoalan itu tadi, saya mula-mula agak terkejut. I was a bit surprised. Kenapa saya dipilih? Saya terkejut dengan Sister Sharon. Kenapa dia pilih saya? Why me? Why pada masa ini kenapa saya? Tapi pada pendapat saya ini adalah satu cabaran untuk saya, dan ini adalah peluang saya untuk berkongsi dengan sisters semua di sini kan, apa rahsia saya ataupun bagaimana cara saya untuk terus kekal tenang di dalam semasa saya menghadapi COVID-19 dan juga di dalam saya menghadapi cabaran-cabaran di dalam kehidupan ini. Ya, saya tidak sabar untuk berkongsi semua ini dengan sisters. Inilah satu peluang kepada sister ya untuk berkongsi. Dan boleh sister ceritakan macam mana sister tahu yang sister sudah dijangkiti ya? Dan apa perasaan sis ketika mengetahui bahwa saya positif, dan ya boleh ceritakan macam mana pengalaman itu? Ya, mula-mula saya demam 1 minggu. Lepas tu saya terus pergi buat swab test lah, sebab bila demam itu adalah simptom kan. Jadi saya pergi buat swab test, pada the first swab test tu negatif. But then saya masih lagi demam for almost 2 weeks. Kemudian doktor yang di klinik yang saya pergi tu dia he referred me to Hospital Umum Sarawak General Hospital. Dan saya pergi ke Hospital Umum, saya disuruh membuat swab test kali yang kedua. Mereka mendapati masa tu buat RTK. RTK tu yang macam pregnancy test kit tu kan, macam ada double line tapi it's not clear pada masa itu. Dan mereka suruh pergi ke another center the next day untuk buat PCR. So the next day saya membawa semua ahli keluarga, dan beberapa hari kemudian me and my younger brother didapati positif. Masa tu saya masih lagi demam dan sudah ada gejala batuk dan sesak nafas lah.
sister ada demam, keadaan yang sangat badan pun sakit sepertinya dalam keluarga itu. Bagaimana dengan ahli keluarga sister pada waktu itu? Ya, memandangkan saya sudah demam, saya sudah sakit dan tidak sehat dan saya didapati positif, saya terpaksa menguarantinkan diri di dalam bilik dan paling menyedihkan saya adalah my 9-year-old boy, dia sangat sedih, dia menangis for the first 3 days tu untuk 3 hari yang pertama pada mula-mula saya di kuarantin sebab dia memang tidur dengan saya dan bila kami terpaksa berpisah sementara, temporary lah because saya mengasingkan diri kan, dia menangis, dia sedih sebab saya kena tidur di bilik, dia terpaksa tidur di ruang tamu dan the first 3 days tu dia menangis, dia Mami, I want to hug you, dia mau hug saya tapi I cannot hug him back. So itu sangat menyedihkan saya sebagai seorang ibu dan itu yang lebih menyeksakan saya lah berbanding COVID itu sendiri. Tapi saya harus menguatkan diri juga. Pada cerita sis tadi sebagai seorang ibu ya, sebagai yang menjaga keluarga, yang menjaga ayah juga bersama dengan Yes. father is 70 years old dan she's responsible to look after his father ya. Jadi kumpulan yang berisiko dan anak sis ya yang berumur 9 tahun. Jadi dalam keadaan yang begitu masalah bila kita kena COVID, kita mesti ada satu perasaan yang sangat cemas, panik. Ya, betul. Dan kadang-kadang we forget about ourselves. We think about, macam mana anak saya. Dalam saat seperti itu, bagaimana sis mengatasi keadaan ini? Siapa yang tempat sis meminta tolong? Seperti orang-orang lain yang pesakit COVID-19 yang lain, tipulah kalau saya kata saya tidak panik kan, kalau saya kata saya tidak cemas. Of course, pada mula-mula tu saya diserang sedikit panik, sebab dahlah saya sakit, lepas tu saya tak dapat bersama dengan anak saya, memang saya agak panik dan mula-mula memang saya complain every day dan kepada Tuhan dan saya bersungut-sungut, kenapa Tuhan, why me? Sebab Tuhan, saya sudah jaga SOP bah Tuhan. Saya sudah jaga SOP, saya sudah jaga kebersihan. But yet kenapa saya masih kenal Tuhan? Aduh, itu yang saya fikir macam mana saya nak buat kerja? Macam mana saya mau menguruskan keluarga? Itu yang membuatkan saya, aduh, macam mana ni Tuhan? Ya, sebagai manusia fana, kan, sebagai manusia yang hidup di dunia fana ini, itulah yang mencemaskan saya. Itu adalah respon biasa kita manusia. We do our best. Ya, kita membuat yang terbaik untuk berhati-hati, but still, kita kena. Sometimes apa saya? Jadi di sini apakah yang menjadi kekuatan sis? Ya, sekarang sis sudah sehat. You have gone through all these things. At the time, apakah yang menjadi kekuatan sis pada waktu itu? Ya, tadi saya bersungut-sungut kan pada mula-mula untuk selepas saya demam tempoh berapa hari yang demam, saya sakit dan saya didapati positif tu, bila saya komplain dengan Tuhan, Tuhan terus menegur saya. He gave me these words daripada Mazmur 46 ayat 10, Psalm 46 verse 10. Jadi Tuhan kata, be still and know that I am God. Diamlah Dolly dan ketahuilah bahwa aku ini Allah. Tuhan cakap dengan saya, diam Dolly, diam. Macam kita membelai baby yang masih kecil kan, kalau baby tu nangis merengek-rengek, kita membelai anak kita yang kecil itu. Macam tu yang Tuhan cakap dengan saya. Jadi bila Tuhan berkata seperti itu, the peace, ketenangan dan kedamaian yang dia bagi kepada saya itu terus meresap ke dalam lubuk hati, masuk ke dalam deep into my heart. Saya merasa peace itu dan saya merasa sangat tenang. Walaupun saya masih sakit, ya memang pada masa saya sakit tu saya susah nak tidur terlentang. I have to macam mana cakap tu, mengiring ke kiri atau ke sebelah kanan. Jadi di dalam kesakitan itu Tuhan bagi tahu supaya saya bertenang. Itu yang menjadi sumber kekuatan saya pada masa itu. Jadi kita lihat di sini ya, sisters, dia berseru. Ya, saya lihat bahwa saat ini saya melihat Sister Dolly berseru. She calls up to the Lord. Why Lord? Dia tidak mencari orang lain ya, tidak berkata ke telefon kawan saya kena. She's not crying and complaining to her friends, but she's complaining ya
dia komplain Yes. tentang keadaan dia kepada Tuhan. Itulah kita berseru kepada Tuhan ya. Jadi itulah yang kita lihat ya di dalam sekeliling kita. Memang kita perlu ada Tuhan ya. Bila kita tersandung, we need God. Mau tanya ya, Sis Dolly kan, Bapak Sis Dolly tinggal dengan Sis kan. Jadi bagaimana keadaan dia? Boleh ceritakan sedikit ya tentang pengalaman your father's experience during this time ya, pada masa ini. Sis kongsikan. Ya, saya menghadapi satu lagi cabaran dan pencobaan apabila selang beberapa minggu bapa saya pula didapati positif COVID-19. Aduh, saya sekali lagi saya kata, aduh Tuhan, why? Sekali lagi saya kembali bersungut-sungut dan komplain sebab yang paling saya jaga adalah bapa saya sebab dia warga emas. Yang warga emas macam yang kita tahu lebih berisiko. Tapi saya bersyukur pada masa itu dia tidak ada gejala, dia tidak ada demam, dia tidak ada sakit apa-apa, cuma dia didapati positif. Saya sekali lagi minta kekuatan kepada Tuhan dan sekali lagi Tuhan menyatakan the same verse kepada saya. Diamlah dan ketahuilah bahwa aku adalah Allah. Jadi Tuhan berkata pada saya, He's in control. Saya cuma perlu tinggal tenang. Sesiapa pun dalam ahli keluarga saya yang kena COVID-19, siapa lagi yang kena, saya harus bertenang. Itu yang Tuhan bagi tahu kepada saya. Memang Tuhan berbicara kepada kita yang dalam keadaan seperti kita, jangan bersungut-sungut. Dan sisters, talk to Dolly, Psalm 46 verse 10, be still and know that I'm God. I believe Tuhan juga berbicara kepada kita di sini. Okay? Apapun keadaan kita, Tuhan mau kita be still. Apalagi dengan keadaan kita sekarang kan, semakin ada keadaan yang baru. But remember tonight God says, be still and know I'm God. Okay? Kita berhenti complaining, but look to God. Sebelum kita mengetahui ya bagaimana bapanya, Bapa Dolly ya, kita berhenti dan kita nak lihat siapa Dolly ini. Okay, melalui paparan video. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya.
meriah ya. Okay, bagi dia love. Let's us fill the space with love. Okay, show your love to everyone. Okay, God bless you, Dolly. Jesus really love you so much. You see, Dolly Yeah. sangat dengan video itu tadi kita lihat warna-warni, so colorful ya kehidupan Dolly, and she is so fashionable. Wow, dia masih sama dulu, kini masih sama juga, masih sleek. Dia penuh dengan warna-warni, and that I believe itulah yang membuat dia tough sekali. Begitu membuat dia kuat di dalam Tuhan ya. So Dolly, Sis Dolly, boleh sis berikan kita satu kata-kata dorongan kepada sisters yang ada bersama kita dan kepada pendengar-pendengar di luar sana. Satu ayat yang ringkas but powerful ya. Bagaimana kekal tenang dalam menghadapi keadaan seperti ini. Selain daripada tadi Tuhan berbicara kepada saya tentang Mazmur 46 ayat 10, satu lagi ayat yang menjadi tema hidup saya, menjadi rema hidup saya adalah dari Filipi 4 ayat 13, Philippians 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthen me. Segala perkara dapat saya tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yes, our Jesus is so great. Itu yang menguatkan saya selama inilah di dalam apapun masalah saya, di dalam kelemahan saya. Bila saya rasa saya down ataupun saya rasa nobody can help me, kata-kata itu datang kepada saya. Terima kasih Sis Dolly. So tonight we have 2 verse from the Lord, and saya percaya itu untuk kita, untuk Anda semua, untuk saya. So come Dolly, mungkin pada malam ini kita perlu menutup di dalam doa. Okay? Mungkin ada when we go through the storm of life, okay? Badai kehidupan, okay? One thing seperti Yesus yang meneduhkan ombak di laut ya. Di mana Yesus itu? Whether it's in our boat, di dalam perahu kita, ataupun adakah Yesus ada di dalam perahu kita? We ask ourselves, where Jesus now? Outside the boat, not in the boat, bersama dengan kita. Malam ini biar Sis Dolly memimpin kita dalam doa. Jika kita belum yakin di mana Yesus itu dalam kehidupan kita, atau belum ada dalam kehidupan kita, kita minta Sis Dolly memimpin kita semua dan Anda semua yang masih mau menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Silakan Sis Dolly akan memimpin di dalam doa. Silakan Sis. Ya, saya sangat seronok malam ini dapat berkongsi cerita saya dengan Anda semua, dan saya sangat teruja. I'm so excited untuk mendorong kita semua juga untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Bagi sisters yang ingin mengenali siapa Yesus itu, yang ingin menerima Yesus itu sebagai juru selamat, bahkan kita semua di sini juga yang mana kita rasa kita sudah jauh daripada Yesus itu, mari kita datang sekali lagi kepada Dia. Ya, kita letak tangan di sini seperti saya, okay? Dan saya akan pimpin kita semua dalam doa, dan kita semua ikut saya berdoa ya. Okay. Tuhan Yesus, ampuni dosa saya Tuhan, jika selama ini saya tidak berkenan di mata-Mu. Dan Tuhan, saya bersyukur Tuhan, karena saya tahu Engkau sangat mengasihi saya. Dan Tuhan, sekarang ini, pada saat ini Tuhan, saya menerima Engkau Tuhan, saya menjemput Engkau Tuhan, masuk ke dalam hati saya, ke dalam hidup saya Tuhan, ke dalam keluarga saya Tuhan, ke dalam rumah tangga saya Tuhan. Dan Tuhan, saya terima Engkau sebagai juru selamat saya Tuhan. Dengan sepenuh hati dan segenap jiwa saya Tuhan. Dan kini Tuhan, saya serahkan seluruh hidup saya, seluruh beban saya Tuhan ke tangan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau sangat mengasihi saya. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Amin. Mari kita beri tepukan pada diri sendiri.
Hallelujah. Kita juga memberi kemuliaan kepada Tuhan pada malam Yes, ini, ya. yes. Because kita percaya bahwa daripada cerita Sis Dolly tadi, memang Tuhan adalah kekuatan Sis Dolly. Tuhan telah membawa Dolly untuk melalui saat-saat yang sukar. Dan kini kita lihat, tengok Sis Dolly sudah ceria, sudah sehat. Amin. Puji Tuhan, Sis Dolly, Jesus love you. Jesus love you. Ya, kami berharap supaya Sister Dolly tetap kuat untuk keluarga Sis Dolly dan teruskan bersekutu dengan Tuhan. Kita sudah habis, ya. I just want to say thank you to all our Aglo sisters from DJ, from Penang, and where else? From Bukit Jalil, and from Singapore. Thank you for joining us tonight. Kami sangat teruja. We are so happy that you join us tonight, dan kami sangat terdorong, ya. I hope you all will be blessed through the sharing, dan saya percaya melalui YouTube ini banyak jiwa-jiwa yang akan diberkati, ya, melalui acara kita, live chat kita pada malam ini. Jadi pada malam ini sebelum kita bersurai, kami dari Aglo Kuching ingin memberkati Anda dengan lagu The Blessing. Saya sendiri, Sister Dolly, Sister Amy, Sister Murni. Acara ini we want to bless you with the blessing song. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Tuhan selalu memberkati, wajahnya menyinarimu dengan kasih karunia memandangmu. Tuhan beri kedamaian. Amen. 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 Pengasih ya baatas nuan, kau beribu serak nuan, kau bilik nuan, anak nuan, kau semua serak sida mulia ya, bak muan nuan, belakang nuan, bak tisi nuan, ngelingi nuan, di dalam nuan, yang nuan, maya pagi, maya malam, penatai nuan, pejalai nuan, maya nyaba, maya gaga, ya anggi nuan, ya anggi nuan, ya anggi nuan. Hallelujah. Okay, we hope that you are blessed by these songs. So we end here. For those who want to stay with us, first you can stay for a while. So jadi kita sebagai penutup kita pada malam ini, mari kita menyanyikan lagu-lagu Christmas. Come let us sing.